Kali ini kita akan membahas simulasi TKA tingkat SMA, mata pelajaran matematika tingkat lanjut, soal nomor 6 sampai dengan 10. Soal nomor 6, suatu perahu akan menyeberangi sungai selebar 50 meter dari titik A di pinggir sungai. Kecepatan arus sungai 10 meter per menit, sejajar dengan pinggiran sungai dengan arah ke hulu, dan kecepatan perahu 20 meter per menit dengan arah tegak lurus dengan arus sungai. Jika B berada di seberang sungai dan berjarak terdekat dengan posisi A, jarak titik perahu pada saat sampai di seberang sungai dan titik B adalah titik meter. Yang pertama adalah kita gambarkan dulu. Ini adalah posisi A sebelum berangkat ya. Ini adalah posisi B ada di seberang sungai. Ini sungainya. Kemudian di sini adalah lebar sungainya atau yang merupakan juga jarak AB itu ada 50 meter. Dari A ke B ini 50 meter. Kemudian kecepatan arus. Kecepatan arusnya ini yang saya tulis dengan warna merah. Ini 10. Kemudian di sini adalah kecepatan perahu itu 20 meter per menit. Ya, kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor seperti ini, yang A ini adalah 10, yang kecepatan arus ya, kemudian kecepatan perahunya di sini 20, kemudian gabungan vektornya itu yang saya tulis dengan kuning ini. Nah, sehingga dengan posisi seperti ini, maka A ini nantinya akan sampai di A absen. Saat dia menyeberang sungai akan berada di posisi A absen ya, kalau dilihat dari vektornya. Yang pertama adalah cara yang lebih mudah atau yang paling mudah, kita menggunakan perbandingan segitiga sebangun. Bisa kita lihat di sini ada dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang kecil yang pertama, yang ini 20 dan 10 dengan sisi 20 dan 10. Yang kedua adalah segitiga yang besar ya, ini A, B, kemudian A absen dengan AB-nya ini 50. B A absen ini nanti yang kita cari ya. Sehingga perbandingannya adalah B A absen itu berbanding dengan 10 ini. 10 merupakan kecepatan arus, sama dengan AB banding dengan 20 ini. 20 ini merupakan kecepatan perahu, VP perahu. Sehingga kita tulis BA absen, kemudian kecepatan arusnya yang ini 10, kemudian AB-nya di sini 50, kemudian banding dengan FP, kecepatan perahu ini 20. 10 pindah ruas menjadi perkalian, sehingga B absen sama dengan 50 per 20 kali 10. Kita hitung, jadi B absennya sama dengan 0 dengan 0 dicoret, 50 dibagi 2, 25. Jadi di sini jarak titik perahu pada saat sampai di seberang sungai dan titik B adalah 25 meter. Selain kita menggunakan perbandingan segitiga sebangun, kita juga bisa menggunakan tan theta untuk mencari BA absennya ya. Tapi di sini lebih mudah menurut saya jika menggunakan perbandingan segitiga. Tetanya ada di sini. Sehingga sebenarnya sama, karena theta sendiri itu merupakan perbandingan segitiga ya, perbandingan segitiga siku-siku yang kecil dengan siku-siku yang besar. Selanjutnya soal nomor 7, diketahui persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 2y min 26 sama dengan 0. Di antara 5 pernyataan berikut, tentukan pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Ini pernyataannya. Langsung kita bahas saja. Yang pertama adalah kita akan menggunakan rumus lingkaran berikut untuk mencari pusat lingkaran. Misalkan pusat lingkarannya adalah A, B dan jari-jarinya adalah R. Sehingga di sini adalah rumus lingkarannya seperti ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat.
Sehingga ini bentuk pertama dari persamaan lingkaran. Ada juga bentuk keduanya, x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, di mana min 2a itu sama dengan a, yang ini koefisien dari x, min 2b sama dengan b, yang ini koefisien dari y, sedangkan a kuadrat plus b kuadrat min r kuadrat sama dengan c, yang ini konstanta ini ya, dimana a kecil ini, kalau a kecil ini merupakan pusat lingkaran, sedangkan a besar b besar itu adalah koefisien dari x dan koefisien dari y. Sehingga kita tulis dulu persamaan lingkarannya ini. Ternyata persamaan lingkaran ini sama mirip dengan rumus yang kedua, persamaan yang kedua. Sini bisa kita lihat bahwa a-nya ini di sini min 6, sedangkan b-nya di sini min 2, sedangkan c-nya di sini adalah min 26. Kita hitung min 2a sama dengan a besar ya. Min 2a sama dengan a besarnya di sini koefisien dari x ya, berarti di sini min 6. Sehingga min 2a kali a kecil, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Sehingga a sama dengan min 6 per min 2. Min dibagi min positif, 6 dibagi 2 3. Jadi a kecilnya ini didapatkan adalah 3. Kemudian min 2b sama dengan b besar. B besar di sini adalah koefisien dari y. Koefisien dari y-nya di sini adalah min 2. Min 2. Kemudian min 2 dikali b, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Ya, di sini yang dititik beratkan adalah yang min 2 dikalinya, bukan min yang di depan. Jadi perkalian pindah ruas jadi pembagian. Sehingga b sama dengan min 2 dibagi min 2. Min ketemu min plus 2 dibagi 2 1. Berarti nilai b-nya itu 1. Selanjutnya adalah kita mencari jari-jarinya menggunakan ini rumus yang ketiga, a kecil kuadrat tambah b kecil kuadrat dikurangi r kuadrat sama dengan c. Nilai c-nya di sini adalah min 26. Ya, di sini c, nilai c-nya adalah min 26. A kecilnya tadi dikutai 3, berarti di sini 3 kuadrat ditambah b kecilnya di sini 1, berarti ditambah 1 kuadrat dikurangi r kuadrat, ini yang kita cari, sama dengan c-nya tadi min 26. Kita hitung 3 kuadrat itu 9, 1 kuadrat itu 1, min r kuadrat sama dengan min 26. 9 ditambah 1 10. Selanjutnya adalah di sini r negatif pindah ruas menjadi positif, kemudian min 26 negatif pindah ruas menjadi positif, sehingga 10 ditambah 26 sama dengan r kuadrat. 10 tambah 26 itu 36 sama dengan r kuadrat, atau dengan kata lain r-nya sama dengan plus minus akar dari 36 ya, pangkat pindah ruas jadi akar itu sama dengan plus minus 6. Jadi diperoleh pusat lingkarannya adalah 3,1 ya. Yang a ini x, posisi x, sedangkan b ini adalah posisi y. Berarti 3,1 dan jari-jarinya adalah 6. Karena jari-jari selalu positif, maka kita ambil yang plus 6 atau r sama dengan 6. Gitu. Sekarang adalah kita cek pernyataan ini mana yang benar, mana yang salah. Untuk yang pernyataan yang pertama, lingkaran tersebut berpusat di titik 1,3. Ini adalah salah karena pusat lingkarannya adalah 3,1. Yang kedua, panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 6 satuan panjang. Ini adalah benar karena R-nya tadi 6. Jarak pusat lingkaran dengan sumbu X adalah 3. Ini salah karena jarak pusat lingkaran dengan sumbu X-nya itu adalah 1. Yang benar. Kemudian jarak pusat lingkaran dengan sumbu Y itu sama dengan 1. Ini salah karena jarak pusat lingkaran dengan sumbu Y itu adalah 3. Ya, diperoleh dari sini. Ya. Nah, ini 3. Saat posisi 3,1, maka jaraknya dengan sumbu Y yang dihitung adalah garis vertikal dengan koordinat titik X-nya. Ya, berarti di sini. Berarti jaraknya adalah 3. Sumbu Y ya dengan koordinat titik X. X-nya di sini 3,
berarti jaraknya dari 0 ke 3, berarti jaraknya adalah 3. Kemudian garis Y sama dengan 0 memotong lingkaran di 2 titik adalah benar, karena maaf ya, ini pusat yang saya salah tulis. Pusat lingkarannya adalah 3,1 dan R-nya sama dengan 6, sehingga jelas bahwa garis Y sama dengan 0 memotong lingkaran di 2 titik ya. Karena jari-jarinya 6, berarti nanti posisi Y-nya ada di posisi min 5 ya, sampai ke Y sama dengan min 5. Sehingga Y sama dengan 0 jelas memotong lingkaran ini di 2 titik. Kemudian soal nomor 8, bayangan dari kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 5 yang ditranslasikan oleh matriks min 3, 2, kemudian dilatasi oleh 0,2 dengan O ini adalah merupakan titik koordinat 0,0 adalah. Yang pertama kita hitung dulu translasikan oleh matriks min 3, 2 ya, kita hitung translasinya dulu. Rumusnya adalah ini, X absen Y absen sama dengan XY ditambah translasinya min 3 dan 2. Kita hitung, kita jumlahkan posisi matriks yang satu posisi, yang posisinya sama, X ditambah min 3 Y ditambah 2. Kita pecah, X absennya sama dengan X min 3 pada posisi atas ini, sedangkan posisi bawahnya Y absen sama dengan Y plus 2. Kita ubah ke dalam persamaan Y-nya, sehingga min 3 pindah ruas jadi positif, sehingga X-nya sama dengan X absen, ini pindah ruas jadi plus 3. Kemudian untuk Y-nya, Y absen sama dengan Y plus 2. Plus 2 pindah ruas jadi min 2, sehingga Y-nya sama dengan Y absen min 2. Ini pindah ruas, min 2. Setelah itu adalah kita substitusikan X dan Y ini ke persamaan kurvanya. Kita tulis persamaan kurvanya dulu, Y sama dengan 2x kuadrat min 5, Y-nya tadi yang ini diganti dengan ini, Y absen min 2, sedangkan X-nya diganti ini, X absen plus 3. Kita hitung, Y absen min 2 sama dengan 2 dikalikan, ini langsung saya hitung ya, X dikali X, ini X kuadrat dikalikan 2 berarti itu 2, X absen dikalikan 3, X absen dikalikan 3 berarti 6, 6X absen dikalikan 2 berarti 12, X absen, 3 dikalikan 3 ini 9, dikalikan 2 berarti 18, 9 kali 2 18, min 5. Kita sederhanakan di sini, min 18 dikurangi 5 ini 13. Setelah itu adalah 2 ini min 2 pindah ruas menjadi positif 2. 13 ditambah 2 itu hasilnya 15. Sehingga kita peroleh Y absen sama dengan 2X absen kuadrat ditambah 12X absen ditambah 15. Ini persamaan setelah ditranslasi oleh matriks min 3 dan 2. Selanjutnya adalah dilatasi oleh O,2. Ini rumusnya, sehingga X double absennya sama dengan dilatasi itu berarti dikalikan, berarti di sini X absen yang tadi dikalikan dengan 2 ya. Begitu juga dengan Y absennya itu dikalikan dengan Y double absennya, itu sama dengan 2 dikalikan Y absen yang ini. 2 perkalian pindah ruas jadi pembagian, sehingga menjadi X absennya sama dengan 2 pindah ruas, ini menjadi 1/2 X double absen. Begitu juga dengan kita sama dengan Y absennya, Y absennya sama dengan 2 ini pindah ruas menjadi pembagian, perkalian pindah ruas jadi pembagian, sehingga Y absen sama dengan setengah dikalikan Y double absen. Kita substitusikan ke yang persamaan yang sudah mengalami translasi yang ini. Kita tulis dulu, Y absennya itu nilainya ini, setengah Y double absen. Sedangkan X absennya kita ganti dengan setengah X double absen. Ini juga diganti. Kita hitung, 2 dikalikan dikuadratkan dulu ya. Setengah dikuadratkan menjadi 1/4. Kemudian ini 12 dikalikan setengah itu 6.
Selanjutnya kita hitungnya ini 2 dikalikan berapa ini? 1/4 itu hasilnya setengah. Setelah itu adalah ini pindah ruas. 2 pindah ruas jadi perkalian. Jadi dia mengalihkan semua yang ada di sisi kanan ini. Ya. 2 dikalikan setengah itu 1. 2 dikalikan 6 12. 2 dikalikan 15 30. Ya. Jadi hasil transformasinya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 12X ditambah 30. Tanda double absennya ini kita hapus karena di sini kita sudah menuliskan kata hasil transformasinya. Jadi ini jawabannya Y sama dengan X kuadrat plus 12X plus 30. Kemudian soal nomor 9, nilai dari limit X mendekati tak hingga X kuadrat plus 5X min 14 dibagi 4 min akar dari X kuadrat plus 12. Ya, jika kita bertemu dengan limit bentuk akar seperti ini, maka dan tidak bisa difaktorkan, ya, posisi atas dan bawah tidak bisa difaktorkan, maka kita kalikan dengan sekawannya. Sehingga kita tulis sekawan dari 4 min akar X kuadrat plus 12 itu adalah 4 plus akar dari X kuadrat plus 12. Jadi atas bawah kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan dari yang ini. Sehingga diperoleh X kuadrat plus 5X min 14 dikalikan dengan 4 plus akar dari X kuadrat plus 12. Di sini rumus sekawannya adalah 4 kuadrat dikurangi buka kurung akar dari X kuadrat plus 12 kuadrat. Yang bagian bawah kita sederhanakan, 4 kuadrat itu 16, akar dikuadratkan hilang. Setelah itu kita hitung 16 min dikalikan X kuadrat min X kuadrat min dikalikan 12 seperti min 12. Yang bagian bawah kita hitung, berarti 16 dikurangi 12 ini plus 4. Selanjutnya adalah kita keluarkan min pada bagian yang penyebut, ya, yang bagian bawah ini. Min dikalikan buka kurung X kuadrat min 4 ini. Jadi minnya dikeluarkan sehingga plus 4-nya menjadi min. Kalau kita cek, min dikalikan X kuadrat menjadi min X kuadrat, min dikalikan min 4 menjadi plus 4. Jadi benar ini. Setelah itu adalah kita faktorkan bagian atas dengan bagian bawah. X kuadrat plus 5X min 14 kita faktorkan menjadi X min 2 dikalikan X plus 7. Ya. Sedangkan X kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi X min 2 dikalikan X plus 2. Di sini kita coret. Sehingga diperoleh X plus 7 dikalikan 4 plus akar dari X kuadrat plus 12 per min X plus 12. Nah, untuk limit tak hingga di sini adalah kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan derajat tertinggi dari X-nya. Di sini derajat tertinggi dari X-nya itu adalah X pangkat 1. Ya, atau kalau dimasukkan dalam akar menjadi X pangkat 1 itu sama dengan akar dari X pangkat 2. Pangkat 2 diakarkan kan menjadi X pangkat 1. Jadi ini. Jadi kita kalikan dengan 1 per X dibagi dengan bagian bawahnya juga sama 1 per X. Sehingga 1 per X ini kita kalikan pada X plus 7. Ya. Nah, cukup dikalikan pada satu tempat karena di sini posisinya perkalian. Saya kalikan pada posisi yang ini. Sedangkan yang bagian bawah juga sama, kita kalikan pada posisi yang ini. Sehingga diperoleh X dikalikan 1 per X menjadi X per X, 7 dikalikan 1 per X menjadi 7 per X. Sedangkan ini tidak usah, karena nilai 1 per X sudah dikalikan ke yang ini, X plus 7. Kemudian pada bagian bawah, X dikalikan 1 per X, X per X, 2 dikalikan 1 per X ini menjadi 2 per X. Selanjutnya kita sederhanakan X
X per X itu 1, sedangkan pada bagian bawah X per X itu juga 1. Selanjutnya adalah kalau sudah posisi seperti ini, kita substitusikan X mendekati tak hingganya. X-nya diganti dengan tak hingga. 7 per X berarti 7 per tak hingga. X kuadrat menjadi tak hingga kuadrat. Kemudian 2 per X, X-nya ini diganti menjadi tak hingga sehingga menjadi 2 per tak hingga. Kita hitung. Di sini 7 per tak hingga itu 0, 1 ditambah 0, 1. Nah, di sini ini ada tak hingga, maka yang bagian atas ini dikalikan atau dijumlahkan dengan tak hingga, maka hasilnya adalah tak hingga. Jangan pada bagian bawah 2 dibagi tak hingga itu 0, 1 ditambah 0 itu 1, 1 dikali min dikalikan 1 berarti min 1. Tak hingga dibagi min 1, nilainya adalah min tak hingga. Ya, di sini untuk soal nomor 9 ini tidak ada jawabannya ya. Di sini kita lihat apakah ada kesalahan penulisan pada soal yang ini atau ada kesalahan penulisan pada jawaban. Karena di jawaban min tak hingga ini tidak dituliskan. Ya, jadi untuk soal nomor 9 ini tidak ada jawaban. Entah itu yang soalnya yang salah nulis atau jawabannya yang salah nulis. Kemudian soal nomor 10, nilai dari limit X mendekati tak hingga, buka kurung lagi, akar 3X min akar 3X min 4, tutup kurung, buka kurung, akar dari 3X plus 2, tutup kurung lagi adalah di sini kita sederhanakan dulu ya. Di sini akar 3X plus 2 kita kalikan dengan akar 3X dan akar 3X min 4. Di sini kan ada tanda buka kurung dikalikan dengan yang ini. Berarti ini akar 3X plus 2 itu kalikan dengan 2 akar 3X min akar dari 3X min 4 ya. 2 elemen di dalam ini. Sehingga perkalian akar ya, sifatnya kita cukup mengalihkan angka-angka atau huruf-huruf di dalamnya, sehingga 3x dikalikan yang ini 3x plus 2, buka kurung 3x plus 2 dikurangi ini perkalian akar juga, akar dari buka kurung 3x min 4 dikalikan dengan ini angka yang ada di dalam akar 3x plus 2. Kita sederhanakan 3x kali 3x 9x kuadrat, 3x dikalikan 2 6x dikurangi akar dari 3x dikalikan 3x 9x, 3x dikalikan 2 itu 6x dikurangi min 4 dikalikan 3x itu min 12, berarti min 12 ditambah tadi 6x berarti min 6x ya. Min 4 dikalikan dengan 2 berarti 8. Jadi ini. Selanjutnya di sini tidak bisa difaktorkan lagi, bentuknya akar juga, maka pada umumnya jika x mendekati tak hingga dan bentuk persamaannya ini adalah akar berbentuk akar dan tidak bisa difaktorkan, maka posisinya adalah kita kalikan dengan sekawannya. Di sini akar dari 9x plus 6x dikurangi akar dari 9x kuadrat min 6x min 8, sekawannya adalah yang min ini jadi plus ya. Penyebut dan pembilangnya dikalikan sekawan, sama dengan ini, hanya saja di sini tandanya plus untuk sekawan dari akar. Seperti itu kita hitung. Ini bentuk sekawannya akan menjadi buka kurung akar dari 9x kuadrat plus 6x tutup kurung kuadrat dikurangi buka kurung akar dari 9x kuadrat min 6x min 8 tutup kurung kuadrat. Ini rumus dari sekawan, perkalian sekawan. Kemudian yang bagian bawah itu tinggal kita tulis yang ini. Kemudian kita sederhanakan, akar ketemu kuadrat hilang. Begitu juga dengan bagian yang ini, akar ketemu kuadrat hilang. Setelah itu kita sederhanakan pada bagian atas.
min dikalikan 9x kuadrat menjadi min 9x kuadrat, min dikalikan min 6 jadi plus 6x, kemudian min dikalikan min 8 jadi plus 8. Kita sederhanakan yang ini, min 9x kuadrat dikurangi min 9x kuadrat itu 0, 6x ditambah 6x itu 12 plus 8 ya. Setelah itu ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi, tinggal kita kalikan dengan pangkat tertinggi dari x ini pada bagian atas pada bagian bawah. Di sini pada bagian atas pangkat tertingginya adalah 1 kan, kemudian pada bagian bawah itu pangkat tertingginya itu juga x pangkat 1. X pangkat 1 jika diubah ke dalam bentuk akar menjadi akar dari x pangkat 2 ya. Jadi di sini kita kalikan dengan 1 per x dibagi 1 per x, karena x-nya di sini pangkat 1, pangkat tertingginya. Kita kalikan pada bagian atas, 12x dikalikan 1 per x menjadi 12x per x, 8 dikalikan 1 per x menjadi 8 per x. Kemudian di sini 1 per x kita masukkan ke dalam akar menjadi x kuadrat. Ya, karena di sini dia akar dari x kuadrat itu kan x, ya. Berarti ini sama nilainya. Sehingga 9x kuadrat dibagi x kuadrat, 6x dibagi x kuadrat, kemudian yang 9x kuadrat dibagi x kuadrat, min 6x dibagi x kuadrat, min 8 dibagi x kuadrat ya. Sekali lagi, di sini posisinya penjumlahan. Jadi perkalian pada penyebut ini mencakupi dua bagian ini, akar pertama dan akar kedua, karena di sini tandanya penjumlahan. Selanjutnya adalah kita sederhanakan ya. 12x dibagi x itu 12, 9x kuadrat dibagi x kuadrat itu 9, kemudian 9x kuadrat dibagi x kuadrat ini 9. Untuk yang 6x ya, 6x dibagi x kuadrat ini menjadi 6 per x. Kemudian pada sisi yang ini juga sama, 6x dibagi x kuadrat ini menjadi 6x ya. Selanjutnya ini sudah bentuk sederhana, kita masukkan nilai x-nya mendekati tak hingga, berarti x-nya diganti dengan tak hingga. Jadi 8 per tak hingga, 6 per tak hingga, kemudian 6 per tak hingga yang ini, kemudian 8 per 8 per tak hingga kuadrat. Setelah itu 8 dibagi tak hingga itu 0, 6 dibagi tak hingga itu 0, 6 dibagi tak hingga itu 0, 8 dibagi tak hingga itu 0. Kita sederhanakan menjadi 12, di sini menjadi akar 9, di sini menjadi akar 9. Kita cari akarnya dulu, berarti akar dari 9 itu 3, ini 3 juga. Kita sederhanakan menjadi 12 per 6, 3 tambah 3, 6. 12 bagi 6 itu adalah 2, jadi hasilnya adalah 2 ya. Perhitungan yang panjang ini bisa kita singkat dengan menggunakan trik ya. Di sini saya tulis dulu soalnya, kemudian kita hitung sampai ada di posisi ini kita tulis ini, ada di posisi limit x kita hingga akar dari buka kurung akar dari 9x kuadrat plus 6x min akar dari 9x kuadrat min 6x min 6 tutup kurung ya. Jadi kita hitung sampai ke posisi ini. Selanjutnya kita menggunakan rumus koefisien dari x yang pertama ini dikurangi ini rumus koefisien dari x pada posisi kedua ini min 6 ya, dibagi 2 akar ini rumus ya, kemudian 9 ini adalah koefisien dari x kuadrat ya. Kalau kita lihat perhitungan ini ada di posisi ini ya, ada di posisi ini. Sebenarnya kita ada di posisi ini, sehingga min ketemu min plus 6 ditambah 6 12 ini sama kan?
Kemudian 2 dikali 3 6. Ini. Kalau di sini akar 9 kan? 2 akar 9. Di sini akar 9 tambah akar 9 itu 2 akar 9. Tapi kalau di sini dihitung dulu akarnya. Jadi 3 plus 3 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. Hasilnya sama. Jadi rumus ini sebenarnya adalah penyingkatan dari langkah-langkah yang kita lakukan yang panjang ini. Ya, sekali lagi kita bisa menggunakan rumus. Hati-hati kalau menggunakan rumus itu kondisinya harus sesuai. Yaitu artinya dari soal ini kita harus mencapai titik ini. Ya, mencapai bentuk ini. Ini. Bentuknya harus limit x bagi hingga akar dari 9x kuadrat tambah 6x min akar dari 9x kuadrat min 6x min 8 tutup kurung. Ya. Akar min akar. Dan angka di dalamnya ini 9x kuadrat ini sama dengan 9x kuadrat. Itu adalah syaratnya. Baru rumus ini berlaku. Yaitu koefisien dari x pada akar pertama kurangi ini rumus koefisien x pada akar kedua. Ini kebetulan ya. Kalau di ini kebetulan tandanya min. Ini min ini bukan rumus. Jadi di sini kalau nilainya misalkan 8x, maka di sini 8x, tidak ada minnya, 8x. Sedangkan min yang ini rumus. Ya, 6 minnya ini rumus. Buka kurung min 6 ini, min 6 yang di dalam ini bukan rumus. Jadi karena di sini koefisiennya adalah min 6. Dibagi ini rumus ya. 2 akar ini juga rumus. Kalau 9 ini diperoleh dari koefisien dari x kuadrat. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Jadi sekali lagi hati-hati jika menggunakan trik cepat atau cara cepat, kondisi dan syarat itu berlaku. Syarat dan ketentuannya itu berlaku. Bentuknya harus sama dengan cara cepatnya. Hasilnya pasti sama. Kalau misalkan perhitungan dan posisi rumusnya, syarat-syaratnya juga memenuhi, maka perhitungan dengan cara panjang dan perhitungan dengan cara cepat hasilnya pasti sama. Kecuali kalau kita tidak memenuhi kondisinya atau mengambil kondisi yang salah, maka rumus tersebut akan dimasukkan angka-angka yang salah sehingga hasilnya akan salah. Itu makanya harus berhati-hati dalam menggunakan cara cepat atau trik cepat atau apa namanya, terserah, itu harus berhati-hati, syarat dan ketentuan itu pasti berlaku. Demikian pembahasan soal nomor 6 sampai dengan 10 simulasi TKA. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.